Muhammad Tahir memberikan nanti penjelasan tentang masalah sholat. Diharapkan kita untuk mematikan suara kita, tidak ada yang hidup. Kemudian yang kedua, agar tujuan kita pastikan kita berada di tempat yang kondusif, jadi bukan di tempat keramaian supaya tidak terganggu. Kemudian kalau nanti ada yang bertanya, wajib meminta izin ke operator. Nanti operatornya di sini ada yang tulisan yang nama di Facebook itu Muhammad Zulfikri. Nah, itu operatornya. Kemudian peserta dapat menulis pertanyaan melalui chat, ya, langsung nanti ke ini yang tertulis namanya ini Muhammad Zulfikri, langsung ke chat beliau biar nanti dibacakan. Nah, mungkin itu saja pembukaan acara kita ini. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Tuan Guru Haji Muhammad Tahir kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mungkin ada kebunan. Para hadirin yang hadir mendengarkan bahasan salat khusyuk ini, untuk mengambil keberkatan dan pengajian kita, mari kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, para dia. Kita mulai. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa li abaina wa ummatina wa masyayikhina wa li jami'il rahimin semat wal mu'minin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma syukran wa syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam awal judul Salatul Khusyuk. Salat khusyuk. Kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah menanglah orang-orang yang beriman. Yang mana sifat beriman yang menang itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu yang mereka di dalam salatnya itu khusyuk. Nah, pengertian khusyuk menurut Imam Ghazali. Nanti saya jelaskan insyaallah satu-satu. I'lam anna al-khusyu'a samratul iman wa natijatul yaqinil hasili bi jalalillahi azza wa jalla. Ketahuilah olehmu bahwasanya khusyuk itu adalah buah iman dan hasil isi dari keyakinan kepada Allah yang terjadi mendapatkan buah iman dan isi hasil dari keyakinan itu, yaitu terjadinya itu dengan memandang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita jelaskan di sini. Nah, jadi keyakinan itu adalah di atas daripada kepercayaan. Jadi keyakinan itu ditambah dengan ilmu. Percaya, tapi ditambah dengan ilmu lagi. Supaya menambah yakin. Kemudian apabila yang dipercayai itu ditemui, maka bertingkat dia menjadi ain. Namanya ainul yaqin.
Apabila sudah sampai kepada hakikat yang dituju dengan sebenar-benarnya, maka dikatakanlah istilahnya hakul yakin. Artinya sebenar-benar keyakinan. Nah, inilah bagaimana kita mendapatkan Allah Ta'ala itu. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi dengan ain mata hati, kalau dapat sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Ada Allah, tidak ada lagi aku. Berarti tinggal wujud yang satu. Ini entah kapan kita menempuh ke sana, tapi kita upayakan sampai ke perjalanan akhir kita upayakannya. Jadi dapatnya memandang ini yaitu memandang jalal Allah. Mana jalal Allah? Kebesaran Allah itu Allah tandakan pada kejadian alam zahir. Inilah alam, inilah diri kita, inilah segala sesuatu yang nampak pada mata. Istilahnya ini alam zahir. Alam zahir ini yaitu kebesaran Allah SWT yang menunjukkan tentang hak ketuhanannya, bahwasanya dia menciptakan seluruh wujud alam ini. Bahasa ini diungkapkan di dalam salat Allahu Akbar. Tatkala lidah mengatakan Allahu Akbar, yang dikehendaki dalam keperluan Allahu Akbar itu supaya hamba itu berhadap kepada Allah, memandang akan kebesaran Allah yang nyata terzahir pada alam. Wah, ini yang diminta, tapi ya kita upayakan bagaimana supaya sampai ke sana. Kita ambil daripada penjelasan sedikit, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi itu ada tanda-tanda Allah bagi orang yang yakin hatinya, dan juga pada diri kamu ada tanda-tanda Allah. Masalahnya afala tubsirun. Apakah tidak kamu lihat tanda-tanda ini? Nah, melihat itulah yang dikatakan dengan mata hati. Ini kita usahakan menembus kepada mata hati. Wa man ruziqa dzalika fa innahu yakunu khashi'an fis salati bal fi khalwatihi wa fi baitil ma'i 'inda qada'il hajati. Siapa yang diberikan rezeki oleh Allah SWT tentang khusyuk ini, maka sesungguhnya jadilah sholatnya itu khusyuk. Dia dalam sholat khusyuk betul-betul berhadap pada Allah, bahkan khusyuk di dalam waktu dia bersendirian, bersunyi diri, dan khusyuk pula waktu sedang berada di kamar mandi ketika qada hajat. Nah, jadi khusyuk itu bukan hanya di sholat saja. Dimanapun dia berada, selama batinnya itu berhadap pada Allah, maka istilahnya dia khusyuk kepada Allah, bukan tertentu pada sholat saja. Nanti jelaskannya. Fa inna mujibal khusyu'i ma'rifatu idla'illahi ta'ala 'alal 'abdi wa ma'rifatu jalalihi wa ma'rifatu taqsiril 'abdi. Maka sungguhnya yang membawa secara pasti khusyuknya di dalam hati seseorang itu, yaitu mengetahui timbul nyatanya hak ketuhanan Allah Ta'ala atas hamba. Mana ini pandang? Badan ini hanya saripati tanah, benda mati. Tapi di dalam badan ini ada roh yang membawa rahasia ketuhanan. Tatkala ruh itu sudah ada di badan, maka hak ketuhanan itu terbawa. Tatkala sudah diakui oleh ruh, Allah memperkenalkan hak ketuhanannya. Alastu bi rabbikum, wahai ruh, adakah tidak aku ini Tuhanmu? Iya, kita jawab waktu itu. Syahidna, kami saksikan. Nah, jadi penyaksian roh itu terbawa terus, dia tidak akan lupa.
Tatkala roh itu terbawa kepada badan, dimasukkan ke dalam badan, maka hak ketuhanan itu zahir dia pada badan sebagai kezahiran tanda-tanda Tuhan. Mana dia? Kudrat, bergeraknya badan, berlakunya badan, berbuatnya badan. Iradah, mana dia? Kehendak hati yang ada di badan. Ilmu Allah itu meliputi pada segala sesuatu, meliputi pada hati badan. Yang menerima ini adalah roh. Wah, ya. Hanya yang hidup Allah saja. Badan manusia hanya dihidupkan. Maka karena itu sifat hayat ada pada zat Allah Ta'ala sendiri. Adapun makhluk hanya menerima dihidupkan. Kemudian pada badan ada mendengar, yaitu kezahiran sifat sama. Di badan ada melihat, yaitu kezahiran sifat basar. Dan di badan ada berkata-kata, yaitu mazhar, tempat kezahiran Allah bersifat kalam. Inilah dia sifat yang 7 yang dinamakan istilah ma'ani, makna-makna ketuhanan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ada pada badan manusia. Disinilah Allah memperkenalkan tentang hak ketuhanannya, supaya hamba itu mengenal pada Tuhan lewat tanda yang ada pada setiap diri seseorang. Apa kepentingan Allah jahirkan sifat-sifat ketuhanan pada diri? Ada 2 kepentingan. Yang pertama, Allah memperkenalkan hak ketuhanannya, alastu birabbikum. Yang kedua, kehadiran sifat-sifat Tuhan pada diri ini memang sangat dihajati. Sebab hamba itu adalah fakir kepada Allah SWT. Menerima, berhajat kepada zahirnya hak ketuhanan, karena sangat diperlukan di dalam kehidupan badan jasmani pada manusia. Kita langsung aja ambil isinya ya. Oh, nanti sebentar lagi kita ini baru kita ambil kesimpulan. Fa inna mujibal khusyu'i ma'rifatu itla'illahi ta'ala al-'abdi wa ma'rifatu jalali wa ma'rifatu tafsir al-'abdi. Wa min hazil ma'rifi, maka sebagian dari mengenal tentang hak ketuhanan ini mana, yaitu mengetahui tentang itla'illah, zahirnya sifat ketuhanan Allah yang telah dijelaskan tadi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Kenal dia, terbuka mata hatinya. Kemudian mengenal lagi tentang jalal Allah. Allah nampakkan hak ketuhanannya pada seluruh alam. Allah nampakkan pada hak ketuhanan itu pada badan diri manusia. Kemudian ditambah lagi wa ma'rifatu tafsiril amdi. Dan hamba itu mengenal kekurangannya, bahwasanya hamba itu adalah mimma immahin. Dia adalah air mani yang hina yang sumbernya dari tanah. Oh, aku tempatku di bawah, nggak ada hebat. Dan kemudian diproses oleh Allah menjadi air, yakni air mani yang hina. Kemudian apalagi khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan insan itu sangat lemah. Ini badan nggak punya kudrat, nggak punya iradat, ilmu, hayat dan seterusnya. Hanya dihidupkan, hanya digerakkan oleh kudrat iradat Allah, hanya berada di dalam kehendak Allah, hanya diajari oleh Allah dengan menjahirkan ilmu Allah kepada hati, hanya dizahirkan oleh Allah pada badan itu sifat samanya mendengar, hanya badan itu menerima, dizahirkan sifat basar melihat pada mata, dan Allah gerakkan lidah hamba itu untuk dapat berkata-kata sebagai kezahiran sifat-sifat Tuhan yang langsung ada pada diri manusia. Disinilah kita dapat mengenal mana nanti Tuhan, mana nanti hamba.
Kemudian hajat daripada badan manusia ini memang sangat memerlukan. Allah berkhitab, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu sekalian itu sangat berhajat, perlu kali kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi nggak bisa dilakukan. Kalau nggak ada kudrat nggak bergerak. Kalau nggak ada ilmu nggak tahu. Kalau nggak ada sifat sama nggak mendengar. Kalau nggak ada sifat basar nggak melihat. Kalau nggak ada iradah nggak ada berkehendak apa-apa. Simpulannya, kalau nggak ada roh, badan kembali mati dan dia bakal kembali kepada tanah, dan tempo waktu yang singkat dia akan hilang lenyap karena dia memenuhi kepada akhir perjalanan hidup itu fana. Maka dikatakan di situ, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa saja yang ada di atas bumi itu fanin. Bukan akan mati. Kalau akan mati dia pakai fi'il. Fanin itu isim fa'il. Pelaku terus mengalami kefanaan. Tapi karena kita masih menerima ada jatah umur, maka kefanaan habis ini belum lagi. Tapi pada prinsip perharinya kita terus panen. Artinya yang melaksanakan kepanaan itu per hari, per detik, per jam kita akan terus melaksanakan. Tinggal nanti apabila sudah habis jatah hidup, begitu juga hari kiamat sudah habis semua jatah dijadikan wayabqa, dan hanya yang tinggal, yang abadi, yang tidak fana, yang kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu zat Allah, yaitu zat Tuhanmu yang maha mulia, yang mempunyai kebesaran dan yang mempunyai kemuliaan. Ini yang tinggal. Nah, apa yang kita kaji pada sekarang ini? Pertanyaannya secara ringkas, kenapa manusia kok tidak mengenal Tuhannya? Kita kaji dulu sedikit. Di badan ini ada 3. Badan, jasad, tanah. Itu hanya wadah atau tempat. Di badan ini untuk menghidupkan dan menunjukkan tanda-tanda ketuhanan ada roh. Roh itulah yang membawa rahasia ketuhanan sesudah dia menerima alas rabbikum tak pernah lepas. Kemudian di badan ini ada yang diistilahkan, kita pisahkan dulu sementara, syahwat itu jamaknya. Syahwatun mufradnya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Diperhiaskan bagi manusia itu ada rasa selera ingin. Kepada siapa? Lawan jenis. Nisa, untuk laki-laki. Sudah dapat? Ada kepingin lagi, ada selera lagi, ingin mendapatkan anak. Banin. Yang ketiga, sudah dapat 2 macam ini, ada selera keinginan lagi. Mana? Minal muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Kepingin punya simpanan harta yang banyak daripada emas, perak dan seterusnya. Sudah dapat ini, kepingin lagi, ada selera keinginan lagi. Apa? Kendaraan. Ya. Khailil musawwamah. Waktu ayat ini turun. Kalau sekarang segala macam jenis kendaraan. Sudah dapat ini, sudah. Kepingin lagi. Mana? Yaitu untuk pengembangan harta. Orang dulu berternak, tanam. Tapi sekarang, ya mungkin badan-badan usaha supaya dia bertambah senang, bertambah kaya, bertambah mapan dalam kehidupannya. Sudah dapat ini,
kepingin lagi. Apa dia? Yaitu untuk meyakinkan dalam hidup, dia kepingin kepada harta, sawah, ladang, kebun, dan sebagainya. Nampak dengan mata kepala. Tapi Allah ingatkan di akhir ayat, zalika mata'ul hayati dunia. Yang 6 macam ini hanya kesenangan hidup di dunia. Tapi Allah ingatkan penghabisan, wallahu indahu husnul ma'aruf. Dan kepada Allah itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Ini syahwat. Tidak bisa dikatakan dia itu nafsu, berbeda. Nafsu itu numpang di syahwat. Nafsu itu suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah, diperangaikan dengan perangai jahat, dan memang dia tidak mau bertuhan. Kalau syahwat mau bertuhan, maka syahwat ini terbawa ke surga. Tapi nafsu, nah itulah harus dikalahkan. Maka berkata Ibnu Rusal dan Syiki, kullukum syirkun khafiyun wala yazharu tauhiduhu illa kharaja min nafsi. Setiap kamu itu terus berada di dalam syirik khafi dan tak jelas, tak nyata tauhidnya kecuali dia sudah bisa keluar dari dirinya. Di sini ada kata-kata keluar, ada kata-kata diri. Siapa yang keluar? Pada diri awak cuman ini. Itulah yang harus dikeluarkan supaya jangan dia mengatur, menguasai, memerintahkan badan diri. Apa namanya? Istilah kita di sini nafsu. Padahal kata-kata nafsu pada dasar adalah diri atau jiwa. Ya kan? Nah, ya Tuhan nafsu. Nafsu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Nafsu. Nah, apa nafsu di sini? Rasa aku. Inilah yang dipisahkan. Rasa keakuan, anania kata orang Arab. Rasa keakuan itu jangan numpang di syahwat dia. Nah, itulah yang harus dikeluarkan. Baru ada kata-kata di dalam agama istilah tawakal. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka berserah dirilah kamu kepada Allah jika benar-benar kamu beriman. Jika benar-benar kau beriman, kau serahkan dirimu kepada Allah. Jadi pahamnya, sebelum kau menyerahkan dirimu betul-betul beriman, menyerahkan kepada Allah, kau belum dikatakan beriman. Sebagaimana terkata Musa kepada umatnya, ya qaumi, hai kaumku, in kuntum amantum billahi, jika benar-benar kamu beriman kepada Allah, fatawakkalu, maka serahkan dirimu itu kepada Allah. Jika benar-benar kamu beriman, in kuntum muslimin, jika benar-benar kamu itu orang yang betul-betul menyerahkan diri yang Islam kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam hal ini, bagaimana kita cara menyerahkan dirinya kepada Allah? Yaitu dengan terbiasa memakai yang 4 macam ini. Coba kita resapi, bisa kita coba. Ada yang hadir di sini melihat, mendengar? Secara perasaan ada yang hadir? Ada? Atau di rumah ya? Di rumah ya? Di rumah. Nah, boleh. Baik, yang di rumah, termasuk kita di sini operatornya, saya tuntun dulu. Saya melihat yang adanya aja dulu ya. Yang pertama, rasakan kita ini mimma immahin. Ya Allah, ini diriku saripati tanah yang menjadi air yang hina, air mani. Coba hinakan dirinya itu betul-betul di hadapan Allah. Tidak ada mulia pada diriku. Melihat mulia
tahu mulia, mendengar mulia, itu ruh mulia, berkehendak mulia, berkata-kata mulia, dan seterusnya. Ini rasakan dulu kita yang hinanya itu. Mulia-mulia yang ada pada badannya dibawa oleh ruh ini adalah mulia-mulia Allah. Bukan kepunyaan badan asliku, bukan. Resapkan dulu ya. Yang kedua, yang dikatakan dhaifan itu, khuliqal insanu dhaifan, coba rasakan. Coba lumpuhkan tangan kaki. Dari bahu, siku, tangan, ujung jari tangan, kita duduk. Terus ke bawah, lutut, kaki, ujung jari kaki. Coba buat selumpuh-lumpuhnya, selemah-lemahnya dengan perasaan. Perasaan bukan hanya taksir-taksir, tapi kenyataan pengalaman langsung. Coba buat. Insya Allah kalau sudah siap nanti saya tengok dari sini. Yang hadir ini insya Allah saya benarkan, atau masih kurang saya kasih tahu ya, insya Allah ya. Tapi jangan kecil lagi. Resapi dulu yang saya minta ya. Selumpuh-lumpuhnya buat. Ya Allah yang mendudukkan badanku ini adalah kudrat iradatmu. Badanku ini bisa mampu duduk karena dikuasai oleh kudrat iradatmu. Badanku ini hanya sifatnya dhaifan, itu keasliannya. Kemampuan duduk ini adalah kudrat iradatmu, itulah yang membuat badanku duduk. Untuk mendapatkan panah itu nanti. Ya Allah, ini diriku orang Islam. Sebagai persyaratan untuk iman, aku harus benar dulu menyerahkan diriku ini ke hadiratmu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah, atas Allah adalah kamu memang benar-benar berserah diri. Jika benar-benar kamu itu orang beriman. Coba praktekkan langsung. Saya akan lihat dari sini. Ya Allah, aku berserah diri ke hadiratmu. Rasa aku nafsu itu keluar. Seperti kita belajar mati. Seperti apa yang disyaratkan oleh Nabi. Mutu qabla anta mutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Coba rasa keluar itu dari yang pakai kopiah baju hitamnya. Nah, coba saya tengok udah bisa keluar betul atau belum ya. Coba silakan. Ya Allah, aku tinggalkan diriku ini, aku tawakalkan diriku ini, aku perwakilkan urusan diriku ini dalam urusanmu. Aku enggak lagi ngatur-ngatur diriku. Sekarang aku keluar dari diri. Saya akan tengok. Belum habis, keluarkan sampai lepas keluar dari diri. Rasa aku nafsu itu terpisah dengan diri. Supaya diri itu diambil alih oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang menyerahkan dirinya dengan sebenar penyerahan, maka dirinya itu di dalam jaminan Allah SWT. Coba kita keluar dari diri dengan sebenar-benar keluar. Saya mau lihat satu-satu. Itu dalam perjalanan keluar sampai terpisah diri itu. Sampai terpisah diri itu. Itu udah bagus terpisah, yang pakai baju hitam terpisah, jangan lagi masuk. Tinggalkan diri itu sejauh mungkin supaya aku nafsu tidak lagi berada pada diri. Supaya diri itu diambil alih dalam urusan Allah SWT. Jangan lagi ditengok itu. Itu hak Allah Ta'ala diriku itu. Melihat, tahu, mendengar yang ada pada diri itu. Hak Allah Ta'ala. Pulangkan kepada yang punya hak. Allah suruh ini supaya ditawakalkan, diserahkan, supaya dikembalikan kepada yang punya hak. Aku sekarang sudah mengembalikan diriku kepada Allah yang punya hak terhadap diriku sendiri. Bisa kan betul?
Itu udah bagus, makin mantap. Jangan lagi dilihat diri, sejauh mungkin tinggalkan. Sampai diri itu nggak nampak, ini yang dikendaki oleh Ibnu Arabi. Kalau masih nampak dirinya berarti aku nafsu masih berhadap pada diri. Jangan lagi berhadap pada diri itu. Betul-betul dalam praktik pengalaman perjalanan untuk menuju kepada Tuhan ini. Tinggalkan diri itu betul. Baru tawakalnya itu betul ya. Betulkah kita sudah tidak melihat diriku lagi? Coba perhatikan. Kalau masih nampak bagaimana? Tinggalkan habis. Masih tahu? Tinggalkan habis. Sampai nggak nampak, sampai nggak tahu. Kalau ditanya, mana dirimu? Diriku udah kupulangkanlah kepada yang punya hak. Itu kan Allah punya, lagi pun Allah suruh supaya menyerahkan diri ini kepada Allah. Sekarang aku sudah menyerahkan diriku dengan sebenar penyerahan. Mana buktinya? Mana buktinya kita sudah menyerahkan diri sehingga tidak nampak, tidak tahu lagi, tidak tahu menahu lagi tentang diri kita itu. Karena itu dalam urusan yang punya hak, yang urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tawakalnya sudah betul. Kalian belum sudah habis apa belum? Untuk yang baju hitam mengarah kepada habis, pegang itu ya, jangan masuk balik ya. Biar mata melihat, jangan ambil. Biar hati tahu, jangan ambil. Biar diri duduk, jangan ambil. Itu pun dari irada Allah mendudukannya. Nanti akan nampain terbuka hijab. Kemudian yang baju putih. Saya mau periksa ini. Yang pakai kacamata. Ya Allah, aku berserah diri kendaraanmu, aku sekarang keluar. Rasa aku nafsu keluar dari diri. Mana prakteknya langsung, seakan-akan kita belajar mati. Mana dia? Belum keluar, belum lepas. Mulai sedang berjalan, sampai terpisah dengan diri itu. Saya ingatkan yang udah duluan, udah dapat, jangan masuk balik ya. Sebab ini akan kita tingkatkan sebagaimana saya dulu hafal. Mulai meninggalkan, rasakan betul-betul terpisah dari diri. Terpisah dari diri. Illa kharaja min nafsihi. Kecuali dia udah benar-benar keluar dari dirinya, kata Ibnu Rusal dan Damsyiki. Baru kita nggak syirik. Lepaskan dulu betul. Hampir bersih yang baju putih, tapi masih ada belum habis bersih, belum habis betul. Saya sarankan lagi, ya Allah, aku berserah diri kendaraanmu, aku keluar dari diri. Coba praktekkan, keluar dari diri. Terus tinggalkan sampai terpisah, sampai enggak ada urusan lagi kepada diri kita sendiri itu. Karena dia udah kita serahkan, urusannya tidak urusan Allah. Coba praktekkan dulu. Saya tinggalkan sementara, belum lepas. Yang di atas ya, yang di atas ini, yang sebelah. Oh, sebelah saya sebelah kanan. Siapa namanya? Ya. Ah, coba yang Bapak usahakan dulu. Yang mana tadi? Yang ini kanan. Abdul Khalik ya. Coba saudara Abdul Khalik ya. Ya Allah, aku berserah diri kendaraanmu. Coba dengan perasaan. Aku keluar dari diri, ini diriku lepas, kutinggalkan, sebab kau suruh aku bertawakal. Aku keluar dari diri. Pertama, diri ini adalah hakmu ya Allah. Kedua, aku nggak boleh menguasai diriku. Makanya itu aku keluar, rasa aku nafsu itu keluar dari diri. Saya melihat. Nah, belajar mati. Secara bertahap dia keluar dari diri, lepas, terpisah. Udahkah terpisah ini? Jawabannya belum. Lagi. Ya Allah, aku berserah diri kendaraanmu. Sehingga aku terpisah dengan diriku. Mana dia prakteknya? Supaya diri itu diambil alih oleh Allah. Mana dia?
Sebab menurut Imam Tajuddin bin Athail al-Iskandari Al-Ghazali, at-tawakkulu aslun fit tauhid. Menyerahkan diri dengan sebenar penyerahan itu adalah dasar pangkal untuk tegaknya tauhid. Sebelum dia bisa mampu menyerahkan diri itu dengan sebenar-benar penyerahan, tidak ada tauhid. Tetap kembali kepada perkataan yang menyusul dalam siki, kullukum syirkun khafiyun. Setiap kamu terus berada dalam syirik khafi, wala yazaru tauhiduhu, dan tak nyata tauhidnya illa kharaja min nafsi, kecuali dia sudah bisa keluar dari dirinya. Coba kita tawarkan. Ya Allah, aku bersalah di kehadiranmu. Keluar dari diri. Mana dia keluar? Kita tinggalkan di itu mana prakteknya. Itu jalan terus tinggalkan sampai terpisah seakan-akan aku udah mati. Sampai nyata lepas itu, lepas. Itu udah bagus, jangan masuk ya. Jangan masuk lagi ke diri. Jangan masuk nanti nafsu ngatur awak. Diri itu bisa diambil oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pegang itu betul janji Allah ini. Jangan masuk. Biar diriku duduk, biar ini urusan Allah punya. Aku udah tawakal. Siapa lagi mau ikut? Coba tengok. Siapa lagi? Oh yang tadi, yang baju putih. Ini. Abdul Habib. Abdul Habib ya. Coba Bapak Abdul Habib. Saya tuntun Pak ya. Kemudian Allah berikan hidayah. Ya Allah, aku berserah diri kehadirat-Mu. Ini diri aku keluar, aku tinggalkan, aku lepas. Coba keluar. Banyak macam kita belajar matilah. Matikan diri kamu sebelum kau mati. Keluar, terpisah dari diri. Rasa aku nafsu, dia itu keluar dari diri. Mana prakteknya? Ini belum keluar. Coba lumpuhkan diri dulu. Lumpuhkan, pakai semata-mata nggak ada daya upaya. Badanku inilah haula wala quwata. Kedua, mimma imahin. Aku adalah saripati tanah, menjadi air mani yang hina. Kedua gabung. Yang ketiga, aku perlu kepadamu ya Allah. Tolong ya aku ini, lepaskan aku dari syirik khafi ini. Ambillah diriku ini dalam kekuasaanmu, jangan nafsuku yang menguasai diriku. Pasrah wis. Ya, tinggalkan diri. Kalau gitu tinggalkanlah diriku itu. Kalau gitu tawakalkanlah diriku. Kalau gitu aku melaksanakan perintah Tuhan, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bersajadah kamu jika benar kamu orang beriman. Iya Tuhan, aku beriman. Serahkan. Kalau kau percaya sama aku Tuhanmu, serahkan. Jangan ambil lagi dirimu itu, biar aku yang urus. Ada janjiku kata Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mana praktiknya ini? Belum nyata keluar. Coba saya tuntun lagi ya. Allah ada bilang, irji'i ila rabbiki. Ini waktu hidup nih kan. Pulanglah engkau kepada Tuhanmu. Pasrah aja, tenang, lepas, tawakal, santai, enggak terlalu fokus dalam pemikiran, enggak ada. Ya Allah, aku serahkan diriku. Aku keluar, aku nafsu keluar dari diri. Itu mulai bagus, terus terpisah. Itu. Sambung ini semua ya. Ini mata melihat, aku tinggalkan. Aku nggak mau ngambil-ngambil mata melihat. Ini kejadian sifat dasar Allah.
Coba seluruhnya itu tinggalkan semua. Biar aja mata melihat di jasad itu. Kalau aku ikut, aku syirik. Mengambil ya hak Allah. Dia menjadikan sifat basarnya di situ. Aku lepas dari diri, aku lepas dari mata melihat. Coba buktikan betul. Kita masih ikut-ikut melihat atau kita memang udah lepas betul. Periksa. Ini udah bagus, diri udah lepas, melihat dia nggak ikut lagi. Jangan ikut ya. Sikit saja ambil, tetap syirik khafi. Ilmu Allah itu meliputi pada sekian alam, meliputi pada hati. Oh, yang tahu ini diriku, yang tahu ini ruangan, yang tahu ini benda, yang tahu ini warna dan sebagainya, itu adalah ilmu Allah meliputi pada sekian alam. Bukan ilmuku, bukan tauku. Aku udah keluar dari diriku. Diriku itu menerima kejahilan hak ketuhanan Allah Ta'ala. Ini dikatakan di awal tadi, ma'rifatu itla'illai ta'ala al-abdi. Mengetahui, mengenal zahirnya hak ketuhanan atas hamba. Supaya kita tahu mana Tuhan pada hamba. Tinggalkan diri. Itu udah bagus. Mata melihat masih ikut juga? Tidak. Hati tahu masih ikut juga? Tidak. Jadi aku mana? Kuncinya mana? Mati. Aku badanku benda mati saling pati tanah. Dia mati. Yang hidup Allah. Yang mati ini nggak ada lagi mendengar. Yang hidup itu yang mendengar. Walaupun telinga kita itu mendengar, tapi itu adalah kezahiran sifat sama, bukan kita punya. Aku hanya jasad yang benda mati. Perhatikan asalnya ini. Oh, melihat nggak apa-apa, aku ikut-ikut melihat. Itu mata melihat, ya biar aja Allah jadikan sifat asalnya pada diri. Kau tahu itu? Ini benda-benda segala yang kau lihat. Kau tahu? Itu ilmu Allah meliputi pada hati diri. Aku nggak boleh ikut-ikutan tahu. Jadi badanmu dihidupkan. Itu badanmu duduk. Kuda daerah dan Allah itu yang meliputi pada sekalian alam. Meliputi pada sekalian kejadian perbuatan alam. Meliputi pada perbuatan badanku yang sedang duduk ini. Karena aku udah tawakal, aku udah aman. Betulkah dia udah tawakal? Nampaknya betul. Apalagi yang perlu dari sini? Tinggalkan diri, tinggalkan melihat, tinggalkan tahu, tinggalkan mendengar, tinggalkan alam sekitar yang dilihat oleh mata. Ini mata melihat nih, biar selesai ikutan. Aku nafsu nggak mau ikut melihat yang ada dilihat oleh mata itu. Nanti aku mensekutukan sifat basar. Ku tinggalkan diriku, ku tinggalkan kejahiran sifat-sifat Tuhan yang ada pada diriku, supaya aku jangan ada syirik. Lepas terus. Apalagi yang sudah kita tinggalkan itu jangan dilihat lagi oleh aku nafsu. Maka nggak boleh nengok diri, nggak boleh nengok benda. Kita kan nanti sholat ya. Nengok sajadah, nengok warna, nengok benda, jangan lagi, tinggalkan habis. Dan kita tengok apa enggak nih? Masih ada kita tengok juga, kalau ada masih berada pada benda. Benda bukan Allah, benda alam. Berarti hati kita masih salah. Cepat, itu merah. Dia bangsa nur, sekali pijak satu tangga nur sampai langit yang ketujuh. Sampai langit yang pertama. Itu meninggalkan alam ruh. Aku meninggalkan alam bendawi seluruhnya. Yang nampak dengan mata kepala,
Aku nggak nengok lagi. Coba praktekkan langsung. Itu udah bagus. Nah, ini kayak gini nih. Kemana aku? Aku merasakan lebur, hancur, sirna, lenyap. Lebur, hancur, sirna, lenyap. Aku menuju kepada hakikatku. Hakikatku aku nggak punya wujud. Untuk menempuh ke sana, aku harus fana, aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku supaya mendapatkan kesempatan ganda. Itu badan itu tanah itu alam. Ini udah hak Allah kupulangkan. Dia udah hak Allah kupulangkan, itu urusan Allah punya. Aku nggak mau ikut-ikutan lagi nengok, nggak mau ikut-ikutan lagi mengambil. Jadi melihat dan mendengar itu sifat-sifat Allah yang dijahirkan pada badan untuk sebagai tunjukan tanda-tanda ketuhanan pada diri manusia. Boleh kau ambil? Kalau kau ambil kau syirik. Apa yang lagi perjalananku? Meninggalkan alam seluruhnya. Rasa-rasa aku terpisah dari alam. Coba ini masih di alam, belum terpisah. Yang diminta, aku terpisah dari sekalian wujud alam. Wujud alam bukan Allah. Aku menjumpai kepada yang punya alam. Yang menciptakan alam, menciptakan badan diriku. Itu yang ku cari. Terpisah dengan alam mana dia? Rasa terpisah dari alam mana prakteknya dengan batin. Itu mulai terpisah. Perhatikan betul perjalanan yang sangat halus ini. Terpisah dengan alam. Sehingga alam itu kita pisahkan dan tidak ada gambaran alam di hati sedikit pun. Upayakan. Kalau masih ada gambaran alam, tinggalkan sejauh mungkin. Oh masih ada, tinggalkan lagi. Masih tahu alam, tinggalkan lagi. Sampai nggak tahu, nggak nampak. Iya. Karena rasa aku itu masih berada pada alam nanti. Alam bukan Allah. Jadi gimana nih? Putuskan. Sebagaimana Nabi menerima wahyu, dia putuskan segala alam itu dari batinnya. Yang nggak nengok alam lagi, nggak berada pada alam. Terputus, terpisah sama sekali dengan segala makhluk yang ada di alam. Pisah alam. Aku meratat. Masih ada kaitan. Yang diminta putus kaitan dengan alam. Yang alam itu kaitannya dengan wujud Allah. Itu ingat, bukan kita punya. Maka kita itu jangan mengambil hal lain. Putuskan diri, putuskan alam, putuskan melihat, putuskan tahu, putuskan rasa hidup, putuskan rasa mendengar, putuskan rasa duduk. Putus, terpisah sama sekali. Ini alam milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Betul ya? Satu. Belum habis terpisahnya, belum habis, belum saya terima, masih ada kaitan dengan alam, tinggalkan lagi. Sampai terpisah betul-betul dengan alam, baru bisa alam itu menjadi hak Allah, tidak ada persekutuan di dalam hak ini. Putus dia, lepas dia. Hampir bagus. Terpisah dengan alam mana? Kau bisa lewat? Nah, tinggal jaga aja. Nah, ini dia. Baru segala alam itu nggak ada. Cuman aku belum masuk ke sana. Jangan ada terpengaruh dengan wujud alam secara menyeluruh. Macam mana aku supaya jangan ada punya wujud ya? Jawabannya, tempuh alam kana. Mana dia? Pastikan kita nggak ada hubungan, nggak ada tautan dengan alam bendawi. Oh, alam bendawi udah habis kok, udah terpisah dari batinku. Aku nggak ikut melihat, aku nggak ikut tahu, walaupun mata aku melihat sajadah, melihat benda, itu nggak ikut ikutan.
Walaupun berwujud badanku, aku sudah terpisah dengan wujud alam. Mana dia terpisahnya? Itu betul. Aku maju untuk menempuh kepada hakikat semata-mata enggak ada. Aku lebur, aku hancur, aku panah, aku sirna, aku terpisah secara pasti dengan wujud alam. Dan sekarang ku rasakan kepanan ini semata-mata aku enggak ada. Aku enggak ada. Yang ada badan. Badan itu alam. Alam itu hak Allah. Rasa akunya itu udah enggak ada dia. Saya mau lihat ini. Masih ada berkaitan dengan alam. Sekarang masih ada kaitan. Belum lepas. Itu alam enggak ada lagi gambaran di hati. Enggak ada lagi hubungan dengan hati. Harus putus. Lagi. Gak ada hubunganku dengan alam, nampaknya udah mulai bagus. Alam jangan ditengok, jangan tahu menau lagi dengan alam. Alam adalah hak Allah sendirian. Kembalikan kepada yang punya hak. Aku mana? Lebur, hancur, sirna, lenyap. Rasakan kelemburan itu. Sehingga aku rasakan aku gak ada wujudku di alam dunia. Aku nggak ada wujudku jalan ini, aku udah hancur, udah panah, udah lenyap. Nanti ini secara hissi akan kulakukan dan aku akan kulangi di kuburan dan di akhirat. Badanku hancur dimakan tanah. Sekarang latihannya aku sekarang di dunia. Mana dia prakteknya? Ini udah bagus, cuman terpisah dengan alam itu saya mau ada kepastian. Sehingga batin kita nggak nengok alam ini. Mana alam? Nggak ada aku tengok sedikit pun. Sebab itu Allah punya udah. Nggak boleh aku nengok. Jangan campuri, melihat aja pun aku nggak berani lagi pada alam. Berarti aku mencampuri hatuanku. Aja. Leburnya itu mana? Hancurnya itu mana, sirnanya itu mana, lenyapnya itu mana, semata-mata nggak punya wujud itu mana. Nah, yang macam ini yang diminta coba buat 1 menit. Buat 1 menit, praktekkan macam ini betul-betul, buat 1 menit, aku nggak ada wujudku di alam dunia. Badanku tanah, badanku alam itu udah aku pulangkan. Tapi rasa aku di alam dunia itu enggak ada. Aku menempuh pada hakikatku yang ada Allah, yang enggak ada itu aku. Allah cuma satu wujudnya, tidak ada dua dengan aku lagi. Setengah menit, tambahkan lagi. Makin enggak ada buat. Supaya ada kepastian, coba dalam hal ini pastikan dulu kita di suatu sisi memang nggak punya wujud, pastikan nggak ikut-ikut berwujud pada alam, nggak ikut berwujud pada jasad. Di situ ada mohon kepada Allah, ya Allah, aku orang Islam, aku orang beriman, Engkau wajibkan aku sholat, tanganku lumpuh, tak ada daya upaya, Engkau sendiri ya Allah yang menggerakkan, tangan ini terangkat sendiri, dan lidah ini terucap sendiri. Aku nggak tahu menau dalam hal ini. Allahu Akbar, tapi tak ada daya upaya. Coba praktekkan dalam panah-panah. Saya mau lihat. Pak Abu Habib, silakan. Ya, silakan Pak Abu Habib. Rasa digerakkan oleh Allah, tangan kita bertakbir dan lidah kita mengucapkan Allahu Akbar. Enggak ada urusan kalam kita lagi. Pasrah habis, ya silakan mulai bergerak. Terangkat tangan dengan sendirinya, la haula wala quwata. Terus pasrah habis, Allahu Akbar.
Ya, lepaskan tangan. Nah, untuk Pak Habib pertama ini sudah bisa kita terima ya. Tinggal kemantapan itu berikut ya. Alhamdulillahnya rezeki daripada Allah. Siapa lagi yang berikut? Saya tuntut. Berikutnya Bapak Ibu, silakan yang mau. Ada yang mau lagi untuk praktek sholat khusyuk? Ya silakan aja. Karena ini supaya ada kepastian. Jadi nggak ada minta taksir lagi. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin mencoba? Selain pada Bapak siapa Abu Habib siapa? Nah, saya pada itu silakan. Kita tunggu aja siapa yang mau. Hah? Kita tunggu siapa yang mau. Ayah, ibu ya. Tawakal, ya Allah aku nggak ada ilmu. Nah, itu aja modalnya. Aku nggak tahu kalau nggak kau ajari. Itu aja modalnya, nggak ada apa-apa, nggak ada ilmu awal. Ini ilmu alamnya. Pak Muhammad Ali mau mencoba? Iya. Ya, silakan ya Pak Muhammad Ali ya. Saya siap ya. Saya tuntun ya. Oh nanti Pak tunggu sebentar. Kita dari awal Pak ya. Dari awal saya tuntun Pak ya. Yang pertama hinakan diri di hadapan Allah. Itu praktek perasaan dulu. Ya Allah diriku yang hina cuma saripat di tanah, letaknya di bawah, nggak ada hebat, nggak ada mulia. Melihat tahu mendengar yang pada diri ini kemuliaanmu, aku nggak boleh ngambil-ngambil, nanti aku bersekutu pada kemuliaanmu. Yang kedua, diriku ini kau jadikan insan dhaif, lumpuh, lemah, sangat tak ada daya upaya. Badan pula, haula wala quwata. Coba selumpuh-lumpuhnya. Tak ada pun dari radar. Kita duduk itu. Lagi. Lumpuhkan dari itu lagi. Ya gitu. Ya. Kita tinggalkan diri, ya Allah, diriku ini kuserahkan ke hadirat-Mu, aku keluar dari mengatur diriku. Aku nafsu itu yang keluar. Dia nggak ngatur badan dirinya lagi. Coba rasa-rasa terpisah dengan diri. Rasa aku nafsu keluar dari diri, ini diri sudah kutawakalkan, kuserahkan kepada Allah. Terpisah dari diri, mana prakteknya? Sampai nyata terpisah dari diri, rasa aku itu rasa terpisah. Mana prakteknya saya mau lihat. Itu betul, jangan masuk balik ke jasad ya, tinggalkan mata melihat, jangan ikut-ikut terpengaruh. Itu mata melihat itu sifat basar Allah aja di situ. Kalau aku ikut, aku syirik. Oh mata melihat itu bukan aku punya. Melihat ini bukan aku punya. Aku udah kutinggalkan diri. Aku tinggalkan mata melihat. Itu Allah punya. Aku pulangkan kepada penjahat. Kutinggalkan. Hati tahu. Yang tahu ini ilmu Allah meliputi pada segala alam. Meliputi pada hati diri. Kuncinya mana? Aku mati. Aku benda mati. Jasad benda mati. Saripati tanah. Allah yang hidup juga itulah menghidupkan jasad. Menciptakan alam. Menjadikan ketuhanan. Allah hidup itulah. Allah jadikan sifat samanya pada jasad di telinga. Mendengar telinga. Jangan ambil-ambil. Jangan ambil-ambil. Allah jadikan sifat basarnya pada mata, melihat mata, jangan ambil. Kalau kita ambil, syirik. Allah itu yang mendudukkan badan kita, itu aku dari dadarnya meliputi pada segala alam, meliputi pada segala perbuatan yang terjadi pada alam. Kau mana? Aku sudah keluar dari diri, kutawakalkan dari diriku, serahkan diriku. Itu udah urusan Allah punya, aku nggak ada di diri. Itu kemana? Meninggalkan diriku jangan sampai nampak. Coba tinggalkan dengan cepat.
jasad itu kita tinggalkan, nggak nampak lagi oleh aku nafsu. Kalau masih nampak, tinggalkan aja. Itu udah bagus. Tinggalkan benda-benda yang di sekitar badan kita sampai nggak nampak lagi nafsu itu ada di situ lagi. Itu makin cepat perjalanan, nampak ringan ini. Aku tinggalkan seluruh wujud alam. Aku nggak mau nengok alam. Praktekkan langsung. Masih nampak alam. Belum lepas. Harus terpisah dengan alam dan harus nggak nampak alam. Baru betul. Alam bukan Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah itu jangan ada dilihat oleh hati. Lagi. Terpisah dari ini. Terpisah dari ini. Terpisah dari ini lagi. Terpisah dari alam dunia. Supaya dunia itu nggak lagi di hati. Terpisah, pastikan dengan alam dunia. Alam dunia nggak ada di hatiku lagi. Nampak misalnya itu. Alam dunia itu hawa. Aku terpisah, aku nafsu terpisah. Mana dia? Masih ada nampak, masih ada berkait, masih ada bertaut. Saya nggak mau kayak gini, lepaskan dulu. Tautan itu harus putus. Itu mulai bagus dia. Pastikan terputus. Pastikan terputus. Kemudian aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Kemudian aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Aku nggak ada wujudku lagi dalam dunia. Alam dunia secara menyeluruh adalah kejairan wujud Allah. Dua ikut-ikutan. Nah, kita nggak ada urusan. Nah, ini urusan Allah ya. Coba pasrah habis. Nggak ada daya upaya. Tinggalkan diri, tinggalkan melihat, tinggalkan tahu, tinggalkan mendengar, tinggalkan dulu. Tinggalkan alam dunia. Kita terpisah dengan alam dunia, lebur, hancur, sirna, lenyap. Aku gak ikut-ikut ngatur alam dunia, aku gak ikut-ikut ngatur diri itu. Dah. Dalam keadaan lumpuh ini, rasakan betul. Qul dan iradat Allah. Berangkat sendiri dia. Terus Allahu Akbar. Ikuti itu. Jangan tengok alam lagi ya. Lebur terus ya. Panah terus. Alam dan jasad kita berada di dalam pengaturan tidak iradat Allah. Mana terus ya? Ini belajar, jangan ngaji dulu bentar. Di Zoom. Ya. Buka Zoom sama Tete, buka Zoom. Buka Zoom. Apa pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, lanjut lagi, Pak. Ya, langsung. Ya, untuk Bapak pagi ini sekian aja dulu, Pak ya. Pak Muhammad Ali ya. Pak Muhammad Ali, nanti kita akan tuntun lagi ya. Pasrah aja terus Pak ya, tawakal aja terus. Insya Allah bagus nanti akan datang ya. Baiklah. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Habis. Berikutnya Pak Aidi Rahmat ya. Nah, kita coba ya. Ya, silakan ikuti Pak ya, secara batin ya. Intinya batinnya ya.
Nah, Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini diriku yang hina, cuman saripat di tanah, letaknya di bawah. Rendah, nggak ada hebat, nggak ada mulia, nggak ada yang pantas sesanjung. Yang kedua, engkau ciptakan manusia itu khuliqal insanu dha'ifa, engkau ciptakan manusia itu tidak ada daya upaya, lemah, tidak kudrat, tidak ada iradat, tidak tahu, tidak mendengar, tidak hidup, dia hanya benda mati. Coba selemah-lemahnya. Sampai selumpuh-lumpuhnya. Selumpuh-lumpuhnya. Itu betul. Langsung tinggalkan diri. Biar diri itu diambil alih oleh Allah. Tinggalkan, lepas diri itu dengan cepat. Sebab Mi'raj itu sangat cepat di perjalanan. Ini bagus. Tapi saya dengan melihat, aku nggak tahu lagi masalah melihat, itu sifat besar Allah nggak pulangkan. Mana beradiknya? Betul? Sifat tahu bukan aku punya, itu sifat ilmu Allah. Aku lepas, mana prakteknya? Bagus. Sifat mendengar, sifat sama, itu sifat Allah. Aku pulangkan, aku nggak ikut lagi mendengar, mana prakteknya? Yang memperlakukan badanku duduk ini kuda di dada Allah, mengikuti pasangan alam, mengikuti pada diriku, diri badanku yang menentukan ini adalah kuda iradat Allah sendirian. Gak ada dengan aku sedikit pun. Mana praktiknya kita berada dalam kuda iradat Allah. Itu bagus. Karena ini dalam kuda iradat Allah, aku tadi sudah berserah diri, aku terus tinggalkan diri dengan cepat. Sehingga diri badanku nggak nampak lagi oleh nafsu. Sangat cepat perjalanan Mi'raj itu, sangat cepat ya. Itu sudah meninggalkan, tapi masih tahu. Sampai nggak tahu, nggak nampak. Itu udah putus, bagus. Putuskan alam semesta. Nafsu nggak nengok alam semesta. Nafsu nggak nengok alam semesta lagi. Putus, habis. Terpisah dengan alam dengan begitu cepat. Alam hak Allah, aku nggak berani nengok, nggak berani ngambil. Dan aku menempatkan diriku, aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Rasakan, aku nggak ada wujudku sedikit pun di alam dunia ini. Rasa aku itu udah hancur dia. Jasad tanah, jasad alam, biar aja di situ. Tak usah ditengok-tengok. Alam tak usah ditengok-tengok. Jasad tak usah ditengok-tengok. Melihat, tahu, mendengar tak usah dicampuri. Itu sifat Tuhan. Aku tak bisa dengan alam secara pasti. Mana? Aku lebur, hancur, sinarnya berada di wujud alam. Mana? Aku semata-mata nggak ada wujudku. Mana? Ini bagus. Rasakan ya. Allah meliputi dari pada alam, meliputi pada diri badan, meliputi pada tangan, digerakkan oleh Allah tangan kita maka takbir dan lidah kita dijahirkan kalamnya. Allahu Akbar, itu urusan Allah, kita nggak ikut. Silakan. Ya bagus, itu bagus. Terangkat ini udah betul Pak. Ya, terasa kemarin. Turunkan. Jangan ada rasa daya upaya. Ini terasa kemarin ya. Praktek taibul apalnya rasa. Saya rasa untuk ini hari taibul apal aja dulu ya. Jadi nggak berkali. Habis. Ibu Indah. Ya, silakan Pak ya. Insya Allah nanti akan datang. Kita pindah orang ya. Ini udah bagus ini hari. Sudah terlapal. Kita pindah orangnya. Siapa yang mau ikut? Ibu Indah. Mari Ibu Indah. Ya. bersiap-siap Ibu Indah ya. Ibu Indah bersiap-siap. Sudah siap Ya, Ibu? mulai.
Udah siap ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini bisa langsung nampaknya ini. Nah, karena penjelasan udah duluan, udah dihayatinya, ini tinggal praktek meninggalkan diri aja nampaknya ini ya. Ya Allah, aku berserah di kehadiranmu, aku keluar dari diri badanku, aku nafsu, keluar dari diri badanku, terpisah dari diri. Coba tinggalkan diri itu. Itu betul, sampai terpisah diri. Sampai terpisah, tapi terlepas itu diri. Itu terlepas, bagus. Tinggalkan alam sekitar, terpisah dengan alam sekitar. Pisahkan dengan seluruh wujud alam. Aku terpisah dengan alam semesta. Aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Mata melihat, aku nggak ada urusan. Itu udah Allah punya. Nggak berani aku nengok-nengok. Hati tahu itu ilmu Allah jar di hati badan yang sudah tinggalkan itu. Aku nggak berani mencampurnya. Nanti aku sih. Mendengar pada tinggal itu sifat samanya. Aku nggak berani ngambil. Nanti aku sih. Yang memperlakukan badanku dulu ini adalah afal perbuatanku dan iradat Allah. Mana dia? Itu lagi. Itu dia. Jangan merasa di diri, jangan merasa di ruangan, jangan merasa di alam. Dengan sangat cepat itu perjalanan. Sebab ini tangganya tangga nur. Terpisah dengan alam mana? Saya mau lihat. Hati tidak lagi berada, tidak lagi ada hubungan, tidak lagi tautan dengan alam. Mana dia? Itu bagus. Terpisah dengan alam secara pasti mana? Alam-alamnya. Aku sudah terpisah dengan alam secara pasti mana? Itu betul. Aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap, aku nggak merasa punya wujud lagi yang dunia mana? Bagus. Dan aku semata-mata nggak ada wujudku. Yang meliputi pada sekian alam adalah wujud Allah. Udah iradatnya, pengaturannya, kuasanya, sifat ketuhanannya. Habis. Aku cerita, aku udah gak ada. Panas terus ya. Ya Allah, engkau ngatur alam, ngatur jasadku. Bergerak tangan untuk takbir itu urusan pekerjaan apal budaya daratmu. Aku nggak berani mencampuri. Rasakan terangkat sendiri tangan. Terangkat sendiri takbir ya. Bagus terus. Ya, setentang dengan bawah telinga dia. Kemudian Allah sendiri yang membuat tangan kita turun dan berkiam. Rasakan kita sedang berada dalam kudai Allah. Nah, ini dulu untuk di sini ya. Tapi rasakan kita udah tidak lagi berada pada alam. Bagus Bu. Siapa ini? Bu Endah. Bu Endah. Ibu Endah ya. Berjalan sangat ringan Bu kata Ibu ya. Sudah, alhamdulillah. Kasih Bu Endah. Berikutnya Pak Haris Setiawan ya. Haris Setiawan ya. Setelah itu bersiap-siap Pak Bimo. Pak Bimo. Haris Setiawan ya. Haris Setiawan. Ya, enggak apa-apa. Hati ringan. Ada betul ya. Kita pindah pada Pak Bimo. Pak Haris Setiawan, Haris Setiawan. videonya tidak tampil Pak ya. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Bimo ya. Nah, Pak Bimo. Berarti orang videomu belum cukup mana? Ya.
tablet kirana itu wifi-nya enggak. Kami pindah sini. Indah. Enggak waktu saya ya. Nanti aja. Siapa? Pak Bimo ada? Masa Ya kita tunggu Pak Bimo ini yang lagi. Ini siapa? Ibu apa? Pak Bimo Kirana. Kirana. Pak Bimo belum nampak di operator kami. Pak Bimo, Pak Abi Mantra kalau nggak salah tuh, Pak Bimo. Pak Bimantra ya? Ya. Coba tampilkan. Ya, Pak Abi Mantra ya, untuk saat ini sudah tampil. Silakan Pak, diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba langsung aja Pak, ini rasa lumpuh tak ada daya upaya. Coba praktekkan, seluruh tubuh itu tidak ada daya upaya. Lumpuh selumpuh-lumpuhnya duduk itu. Habiskan lagi dari ini. Badanku dikuasai oleh dan iradat Allah. Aku nggak ada daya upaya, aku lumpuh, aku sangat lemah, dan aku keadaannya hina di hadapan Allah. Dan aku sangat bertahun hajat perlu kepada pertolongan Allah. Ya, kita masuk kepada tawakal. Ya Allah, aku berserah diri ke jalan-Mu, aku keluar dari jasadku, rasa aku nafsu. Rasa aku nafsu keluar dari jasad, tinggalkan jasad yang sedang duduk. Tinggalkan. Itu betul, sampai terpisah dari jasad. Sampai terpisah dari jasad. Mana pelaksanaannya? Mudah-mudahan dapat. Itu betul. Jangan masuk Pak ya, jangan masuk. Terpisah dari jasad, terpisah dari ruangan. Nafsu nggak nengok ruangan, nggak nengok benda-benda. Sampai ditinggalkan sejauh mungkin. Jasad dan ruangan ditinggalkan sejauh mungkin. Tak nampak lagi jasad, tak nampak lagi ruangan. Ditinggalkan, bisa terpisah dengan seluruh jin alam. Alam pun ku tinggalkan. Nah, coba tinggalkan, pisahkan daripada seluruh jin alam. Aku nggak ada dalam dunia. Alam dunia adalah hak Allah. Aku nggak berani mencampuri hak Allah ini. Terpisah, lepas dia dari alam. Jangan lagi ditengok alam, jangan tahu menahu dengan alam. Putus hubungan dengan alam. Alam bukan hak kita, itu hak Allah punya. Ini bagus. Waduh, bagus banget ya. Aku sekarang lebur, hancur, sirna, lenyap. Supaya hakikatnya aku nggak punya wujud itu nyata di batin. Hakikatnya aku nggak ada. Mana prakteknya langsung? Iya, ini bagus. Rasakan. Kemudian adalah Allah itu meliputi pada alam, meliputi pada jasad jenazah duduk. Ya Allah, yang membuat badanku beribadat ini, mengangkat tangan untuk takbir adalah dan iradat-Mu.
engkau yang menggerakkan kedua tanganku ini untuk takbir. Tangan yang la haula wala quwata itu diangkat, digerakkan oleh kudrat iradat Allah. Rasakan aja, ikutkan aja. Kedua tangan itu bertakbir sendiri dia dengan kudrat iradat Allah. Bukan rasa akunya ikut. Terangkat sendiri, takbirkan sendiri, tapi gerakan Allah. Silakan angkat tangan tapi la haula wala quwata. Terus terangkat pelan-pelan, pasrah habis, pakai la haula wala quwata. Rasakan benar-benar secara bertahap pelan-pelan la haula wala quwata. Terus ya, ya. Tinggalkan diri langsung. Waktu duduk itu tinggalkan diri langsung. Jangan ditengok diri lagi. Tinggalkan ruangan yang ada di sekitar diri. Jangan ditengok lagi. Terpisah dengan alam. Jangan ada lagi rasa aku di alam dunia. Kemudian, aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Ini badanku dan alam. Sholat badanku dan alam urusan Allah semata-mata. Coba angkat takbir lagi, urusan Allah semata-mata, dan baca Allahu Akbar, tapi gerakan itu. Gerakan lidah Allah. Silakan. Terus seringan tangan, Allahu Akbar. Terus silakan. Setentang telinga dia tangan itu. Angkat lagi, angkat. Bagus. Turunkan tapi Allah menurunkan. Iya, turunkan tapi udah irada Allah menurunkan. Ya, udah ini untuk takbir aja dulu. Memang kalau bisa langsung dengan orangnya. Iya, Ya, sekian aja Pak. Apa? terima kasih Pak Abi Manta ya. Ada. Sekarang salah kita sambung Pak ya. Ya Pak, silakan kita ganti orang. Iya, lagi. Oh ya. Ada video. Lagi jaringan Pak, jadi nyambungnya namanya sinyal. Iya, iya. Wifi. Sabar Bapak Ibu, jaringan bisa lagi low bermasalah. Biar bisa.
Ini permintaan aku jangan lewat jam 11. Ini Karena lama kali udah nggak pernah. udah. Jam 11.02. Mana ini? Ya? Pertanyaan atau apa? Enggak ada yang aku coba. Ada. Oh, boleh. Bisa dengar, Bapak Ibu? Ada apa? Cepat. Bisa Ustadz, bisa. Ya, siapa berikutnya ya? Kirana. Ana Ustad. Kirana minta tadi kan. Hari Setiawan Ustad. Hari Ibu Kirana tidak tampil videonya. Ibu Kirana tuh sama dengan Bu Endah tadi, Mas. Oh iya, di tempatnya Bu Endah ya? Iya, betul. Bu Endah. Nah, sebentar ya. Oh ya, Ibu Kirana sudah tampil di operator kami, bersiap-siap. Silakan ikuti ya Ibu Kirana. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pakai lemah. Ini diriku selemah-lemahnya, selumpuh-lumpuhnya, supaya benar la haula wala quwata. Seluruh anggota tubuh, urat, sendi, semuanya lumpuh. Lumpuh dia. Aslinya. Ya Allah yang mendudukkan badanku ini kuda iradatmu. Aku nggak ikut lagi dalam pekerjaan dulu. Rasakan dengan perasaannya. Aku serahkan diriku ini ke hadiratmu. Aku keluar dari diri. Rasa aku nafsu. Keluar dari diri seakan-akan diri kita itu menjadi mati. Tinggalkan diri. Nah, terus tinggalkan terus dengan cepat. Itu sudah terpisah dengan diri. Jangan masuk balik. Tinggalkan yang ada di ruangan, benda, orang, segala sesuatu tinggalkan. Terus tinggalkan seluruh alam. Tinggalkan mata melihat, tak usah ikut-ikutan lagi. Biar aja mata melihat itu kejadian sifat pasar Allah. Tinggalkan hati tahu itu kejadian ilmu Allah, tak usah ikut tahu. Tinggalkan yang mendudukkan badan kita itu pun dari iradan Allah, tak usah ikut lagi dia bekerja, kita ikut dulu, susah. Dan aku mati, aku benda mati. Yang mendengar pada telinga tinggalkan, itu sifat sama. Dan yang memperlakukan badanku duduk, itu pun dari iradat Allah, meliputi pasukan alam, meliputi pada badan ini. Aku terpisah dari diri, terpisah dari melihat, tahu, mendengar, dan duduk. Dan aku terpisah daripada alam. Coba rasakan betul-betul rasa aku nafsu telah terpisah dari alam. Alam adalah hak Allah untuk menunjukkan tanda-tanda ketuhanannya. Jangan dicampuri urusannya, nanti syirik khafi. Terpisah dari alam. Mana dia? Sampai alam juga nampak, mana dia? Alam nggak tahu mana dia pemakaiannya. Terpisah dengan alam dan diriku sekaligus, mana dia pemakaiannya. Sebabnya Allah. Itu bagus. Aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Aku fana. Aku fana. Aku gak ada dalam dunia. Badanku tanah, badanku alam, itu hak Allah. Allah ngatur apa yang ada di alam. Di alam ada badanku. Allah adalah Rabbul Alamin. Dia pengatur sekalian alam. Ya Allah,
Yang mengatur badanku sholat ini adalah kul dan iradatmu. Kita pasrah habis. Rasakan betul-betul kedua tangan itu digerakkan oleh Allah. Bergerak sendiri, terangkat sendiri untuk terlaksana perbuatan takbir. Kalau bisa lidah kita terlaksana sendiri mengucapkan Allahu Akbar, kita udah lebur, kita hancur, kita sunai, kita panah. Silakan pasrah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Rasakan itu. Terus segera sampai takbir terangkat tangan. Bagus. Turunkan, Allah yang menurunkan, bukan kita. Kita tengok hati kita. Nengok diri, nengok alam apa enggak lagi. Kalau masih nengok, jangan mau. Alam bukan Allah. Lebur aja terus. Alam itu kejairan wujud Allah yang satu. Ya, sudah bagus. Ya, ya, sudah bagus ya. Cepat deh. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti karena Ustadz ada urusan mendadak, jadi kami harap kita nanti dijeda dulu istirahat. Kalau mau lanjut boleh kita, tapi habis zuhur begitu. Karena ini ada Ustadz kebetulan ada urusan mendadak, jadi mohon maaf ya. Ini mungkin praktek satu orang lagi kami kasih. Kemudian setelah itu kalau mau kita lanjut lagi, habis zuhur kita lanjutkan. Gimana Pak Aidil Rahmat? Kita tanya ke Putus Pak suaranya. kita tanya ke peserta aja, apakah peserta mau lanjut setelah zuhur atau tidak gitu, Pak. Kita mau lanjut. Kita tanya ke peserta aja, Pak, mau lanjut atau tidak. Iya ya. Ini satu lagi lah ya Pak Ari Setiawan ya. Kalau nanti mau dilanjutkan ya silakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Karena ini kebetulan tuh ada urusan mendadak Ustadz tadi kan. Ya ini praktek dulu ya untuk Pak Ari Setiawan ya. Silakan Pak Ari Setiawan. Nih. Silakan Pak Ari diikuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa praktik langsung. Buat diri itu lumpuh, tidak ada daya upaya seluruhnya. Tulang belulang, sendi, semuanya lumpuh. Tidak ada daya upaya supaya terpraktik la haula wala quwata illa billah. Itu mulai bagus. Sampai ujung jari kaki. Iya udah bagus. Udah bisa kita tawakalkan, ini nampaknya cepat ya. Ya Allah, aku serahkan diriku yang lumpuh, yang hina, yang tidak ada daya upaya ini. Aku nafsu keluar dari diri. Coba tinggalkan. Rasa aku nafsu itu terpisah dari diri. Tinggalkan diri yang sedang. Saya ikuti insya Allah. Jangan ada lagi hubungan tautan dengan jasad itu lagi. Tinggalkan langsung. Seakan-akan diri kita ini menjadi mati. Ya. Rasa aku nafsu gak ada lagi di diri. Terpisah jadi benda mati. Ya. Itu betul. Aku nafsu meninggalkan ruangan dan alam. Bisa sekaligus?
Aku nafsu meninggalkan mata melihat, jangan diikuti lagi, bisa sekaligus. Tinggalkan rasa tahu, itu ilmu Allah meliputi sekian alam, meliputi pada hati diri. Selesai ikut. Tinggalkan rasa hidup, badan kuahnya benda mati, tanah. Tinggalkan ikut melihat, mendengar, lepas. Tinggalkan ikut melihat, lepas. Tinggalkan merasa berbuat duduk, lepas. Tinggalkan wujud alam semesta ini, lepas. Terpisah dengan alam mana? Alam bukan Allah. Alam bukan Allah. Kita pisahkan. Ini dia macam ini prakteknya. Aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Aku nggak ada wujudku di alam dunia lagi. Badan itu tanah udah kupulangkan. Badan itu alam udah kupulangkan. Akunya sekarang udah nggak ada. Rasa aku nafsu udah nggak ada. Dan aku udah habis. Wah. Pandang dan batin, kodrat iradat Allah itu meliputi pada sekalian wujud alam di dalam kekuasaan. Nah, rasakan Allah mengatur kedua tanganku ini bergerak untuk takbir. Artinya Allah Ta'ala itu yang mentakbirkan tanganku dengan kodrat iradatnya. Terangkat ini tangan dengan sendirinya. Silakan pasrah, habis, tak ada upaya, terangkat ini tangan dengan sendirinya. Ya itu ringan, silakan langsung. Bagus, ini ringan kali. Iya, saya mau kayak gini, ringan betul ya. Maunya kita bisa langsung ini, kalau bisa terus bisa panas terus. Saya alhamdulillah pertemuan ini sangat ringan, so bagus ya. Silakan rekan Yusuf. Ya. Terima kasih Ustadz. Kalau ada keperluannya silakan Ustadz. Ya kalau mau tanya. Ini boleh satu pertanyaan Ustadz? Boleh, untuk bertanya. Ini untuk satu pertanyaan boleh sebelum kita meninggalkan sebelum break. Ada yang mau bertanya?